Pergi kemana? Mas. Mas. Apaan sih ya? Mas, kamu kok wangi banget sih? Kamu habis mandi kembang ya, Mas? Ya ampun, Mas. Kamu tuh ngapain sih mandi kembang segala? Well. Jangan sok polos kamu. Keluarga kamu itu biang beginian. Emang menurut kamu meninggalnya ayah kamu itu dengan wajar? Hah? Enggak. Semua tetangga ngomongin ayah kamu. Ada ular di pernikahan kita. Dan mereka ngomongin kematian bapak kamu. Dan ada ular di dapurnya. Itu wajar? Enggak. Mas, tapi aku nggak mau suami aku ikut pesugihan. Mas, tolong Mas jangan lakukan itu, Mas. Aku mohon. Diam! Diam! Keluar kamu! Tidur di luar! Kalau kamu nggak mau, aku aja yang keluar. Sejak kamu kenal aku? Sejak kapan aku pernah suka makan sate? Mas, itu sate dikasih tetangga. Aku nggak peduli. Aku nggak peduli! Jangan sekali-sekali kamu nyuruh aku makan sate. Mas! Kenapa sih kamu bisa jatuh kayak gitu? Aku kepleset. Nina, kakak tuh bingung deh sama kamu. Kamu dalam keadaan kayak gini aja suami kamu nggak bisa nemenin kamu. Katanya sibuk, meeting sana-sini. Tapi coba deh, kamu lihat. Hidup kamu itu prihatin. Rumah aja kalian masih ngontrak. Kakak nggak habis pikir. Sekarang kamu pendarahan kayak gini aja dia nggak mau nemenin kamu. Malah dia lebih mentingin klien. Gimana sih? Kak, sebentar lagi 100 harian Bapak. Oh iya, Kakak percaya gak sih sama semua cerita tentang pesugihan keluarga Bapak? Ya, kamu tahu lah, Nin. Dulu kan Bapak sempat bangkrut karena jarang ke rumah nenek. Akhirnya nenek manggil Bapak dan setelah itu toko sembako Bapak akhirnya rame lagi dan Bapak akhirnya jadi banyak duit lagi sekarang. Aku ngerasa aneh banget, Kak. Aku takut banget kalau harus makan tumbal. Sebenarnya apa sih, Kak, yang Bapak lakukan di rumah nenek? Dan bercoba untuk mengikhlaskan kepergiannya. Dan tiba-tiba pas mau 100 harian ayah aku, kakak aku nyusul. Halo, Kak. Kak Tiara meninggal. Enggak, Kak pasti bohong kan, Kak? Nggak mungkin, Kak. Baru kemarin, Kak, aku ketemu sama Kak Fani. Nggak mungkin. Enggak, Kak. Kakak pasti bohong, kan? Nggak mungkin. Aku nggak percaya, Kak. Tiara yang meninggal, ya Allah. Belum lama Bapak yang meninggal. Dan kenapa harus Kak Tiara, ya Allah? Sudah, Nina, kamu nggak boleh terlalu bersedih. Ingat kandungan kamu ya. Dari mana aja sih, Mas? Aku malu, Mas, sama keluarga aku.
kakak aku meninggal dan sekarang kamu baru muncul. Aku udah bilang sama kamu, aku sibuk. Klien aku banyak. Aku mesti cari duit buat biaya kelahiran bayi kita. Kamu nggak tahu kan, Mas? Aku tuh baru aja kena pendarahan, Mas. Kamu bilang kamu sayang sama anak kita. Kamu jahat, Mas. Kamu jahat. Aku suka sama kamu. Mira. Kamu marah-marah. Dengan aku nggak pulang sekalian. Mas! Mas Ardi! Mas Ardi! Saya nggak mau, Bu, ikut persugihan ibu lagi. Kamu harus melanjutkan ritual suami kamu. Mereka sudah berikan semua kemauan suami kamu. Tapi terakhir, Fendi malahan ingin kabur. Ini pasti gara-gara kamu yang membujuk dia mengakhiri semua ini. Enggak, Bu. Aku nggak mau dapat kekayaan dengan cara seperti ini, Bu. Semua pasti ada risikonya. Hidup itu butuh pengorbanan. Fendi membuat mereka marah dan kalian harus terima risikonya. Ngerti? Ibu kenapa, Bu? Nenek ngomong apa, Bu? Ibu gak mau kehilangan kalian. Ibu sayang sama kalian semua. Dek, pokoknya malam ini kakak harus ke rumah nenek. Jangan, Kak. Nanti kalau nenek tahu, dia bisa marah besar. Aku punya kunci rumah nenek dari bapak. Aku ikut, Kak. Jangan, ibu gak mau kalian kenapa-napa. Kak, aku merinding deh. Mereka pasti bersembunyi di kamar rahasia yang selalu tertutup pintunya itu. Kita lihat yuk, Kak. Kok ada anak kecil, Kak, di sini? Dia ngapain di sini, Kak? Kakak juga nggak tahu, Dek. Kak. Lihat deh, Kak. Uang, Kak. Ih. Kok bisa ada uang, Kak, di sini? Itu pasti uang dari tuyul itu. Tuyul? Ya ampun, Kak. Banyak suara desisan ular. Ular yang menghilang tepat di depan kamar nenek. Ayo, Kak, kita lihat yuk. Gimana kita bisa intip, Kak? Tunggu, Pak. Kakak cari cara dulu. Nek. Dan mau 40 harian kakak aku, nyusul lagi kakak aku. Namanya Fitri. Itu dia emang, aku sama dia emang deket banget. Kalau dia lagi libur kerja, kita ke mall bareng, bercanda bareng. Dan di saat Fitri nggak ada, aku merasa hidup aku emang nggak berarti banget. Kak, kakak harus bangun. Kakak harus sembuh. Kakak.
Kakak udah gak kuat lagi. Perut dan pinggang kakak sakit banget. Enggak, Kak. Pokoknya kakak harus lawan penyakit kakak. Kakak harus sembuh. Kak. Dokter. Lagi pada ngumpul nih. Loh, Nina, kamu kenapa nangis? Kamu masih belum ikhlas ya menerima kepergian kakak kamu? Aku belum bisa, Mas. Aku kehilangan kakak-kakakku. Kehilangan bapak aku. Dan aku belum bisa ngelupain itu. Aku masih sedih, Mas. Aku ngerti. Tapi tuh lihat, kandungan kamu sudah besar. Sekarang sudah waktunya kamu memikirkan kandungan kamu. Bener kata suami kamu, Nin. Kandungan kamu tuh lebih berarti. Di saat aku hamil 7 bulan, emang dia tuh udah nikah diam-diam. Sebenarnya sebelum dia ngomong udah nikah duluan, aku ngimpi dia ijab kabul sama seorang cewek, tapi cewek ini kayak aku kenal. Nah, tiba-tiba pas pagi dia posting di Instagram foto bajunya sama kayak yang aku ngimpiin. Ya Allah, Dewi. Kamu repot-repot banget sih. Udah, gak usah taruh aja nanti baju kamu kotor. Nggak apa-apa. Kan kamu lagi hamil, jadi kan kamu nggak boleh capek-capek. Makasih ya. Kamu selalu datang terus ke sini. Nggak apa-apa, kamu duduk aja. Kamu kan nggak boleh capek-capek. Biarin aku aja yang bersih-bersih. Iya. Iya. Kamu selalu nolongin aku. Mas Ardi, kamu udah pulang, Mas? Iya, aku udah pulang. Aku kangen sama kamu. Apalagi sekarang kamu sudah hamil besar. Makasih ya, Mas. Oh iya, Mas. Aku ngantuk banget nih. Aku mau tidur dulu ya. Aku anterin. Pelan-pelan, sayang. Kamu tuh hebat banget ya, bisa punya butik kayak gini. Padahal kamu dulu cuma pedagang baju keliling. Kok bisa aja, namanya juga hidup, harus maju kan. Kandungan kamu udah besar banget ya. Maaf ya, waktu kamu nikah aku nggak bisa dateng. Ya, kamu tau nggak? Dewi juga udah nikah loh semalam. Oh ya? Kok aneh banget ya? Dia nggak ngabarin aku. Hah? Kok bisa sih? Dia juga beli baju kostumnya di sini tahu. Baju pengantin sama jas buat suaminya. Katanya sih hari ini dia mau dateng buat lunasin bayar kostumnya. Wah, berarti kebetulan banget dong. Pengantin baru. Selamat ya. Juga. Dewi. Ada kamu juga, Nin. Suami kamu kemana? Suami aku ya? Ada kok. Mas, sini masuk. Mas Ardi. Nina, Kamu ngapain di sini sama Dewi? Loh, kalian udah saling kenal?
Dia suami aku, Asri. Mas, kamu kok tega banget sih, Mas? Kamu ternyata di belakang aku seperti ini. Kamu selingkuh sama sahabat aku sendiri, Mas. Dan kamu tuh jahat banget sih. Kamu sahabat aku. Lepasin! Kamu sahabat aku, tapi kenapa kamu tega banget sama aku? Lepasin! Lepasin nggak? Lepasin! Heh, emang kenapa kalau aku pelakor? Jelas-jelas kan Mas Ardi sama aku. Suami kamu tuh lebih memilih aku. Lihat aja, kamu tuh nggak pantas sama Mas Ardi. Udah jelas dia milih aku. Kamu tuh keterlaluan banget sih. Asal kamu tahu aja tuh Mas Ardi nggak pernah cinta sama kamu. Dia tuh deketin kamu karena senang-senang aja. Apa kamu mau jelasin apa? Kamu tuh sama kamu tuh jahat. Aku milih. Aku nggak mau kenal kamu. Sabar ya.